Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 35. Apa dia anakku? Setelah memakan beberapa buah biskuit, Nadira merasakan matanya yang sangat mengantuk. Berulang kali ia menahan kelopak matanya agar tidak tertutup rapat. Namun matanya terasa amat berat. Dengan sangat tidak sopan, kelopak matanya tertutup dengan sangat rapat, tanpa mau mengikuti kehendak hatinya. Tanpa sadar, ia tertidur dengan melipatkan tangannya di atas meja dan menjadikan tangannya sebagai bantal. Arga melihat Nadira yang sudah tertidur. Pria itu berjalan mendekati gadis tersebut dengan langkah kaki yang tidak bersuara. Langkah kakinya terhenti ketika sudah berada di depan meja Nadira. Arga berdiri di dekat meja dan memandang wajah tenang wanita muda yang begitu sangat cantik dengan topi melekat di kepalanya. Ada rasa kasihan saat ia menatap wajah polos yang tertidur dengan sangat tenang. Dengan sangat berhati-hati, Arga mengangkat tubuh gadis yang saat ini sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Tangan pria itu dengan sangat mudah mengangkat tubuh mungil yang ringan tersebut. Ia menggendong tubuh Nadira dengan sangat berhati-hati agar gadis itu tidak terbangun. Ditatapnya wajah cantik milik Nadira. Melihat wajah gadis itu, hatinya terasa begitu sangat damai dan juga tenang. Arga membawa Nadira menuju ke rumah peristirahatan pribadi miliknya. Rumah ini berada di bagian samping bangunan klub malam tersebut. Arga membuka pintu rumah yang berbentuk minimalis itu dengan menggunakan sidik jarinya dan masuk ke dalam. Rumah ini hanya memiliki satu buah kamar dan juga kamar mandi di dalamnya. Desain interior di dalam rumah ini dibuat sama seperti hotel berbintang 5, guna memberikan kenyamanan bila Arga berada di klub malamnya. Pria yang tidak suka dengan suara musik yang keras terdengar di telinganya itu lebih memilih suasana tenang untuk beristirahat di kamar seperti ini. Arga mendaratkan tubuh Nadira di atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Pria itu begitu sangat ingin memandangi wajah Nadira lebih lama. Bila dia terbangun, dia pasti akan marah dan takut melihatku, Arga berkata dengan menatap wajah Nadira. Bola mata berwarna coklat milik pria itu fokus memandang baju Nadira yang naik ke atas. Ia mengerutkan keningnya ketika melihat resleting celana jeans yang dipakai oleh Nadira tidak naik ke atas, bahkan seperti sengaja tidak dinaikkan. Kenapa resleting celananya tidak dinaikkan ke atas? Arga berencana untuk menurunkan baju Nadira yang memperlihatkan perutnya. Mata Arga terbuka lebar ketika menyadari bahwa perut wanita itu terlihat besar. Ia diam sesaat memperhatikan perut yang sudah besar tersebut. Ada apa dengannya? Mengapa perutnya besar? Arga berkata di dalam hatinya. Apa dia dalam keadaan hamil? Apa dia sedang mengandung anakku? Tanya Arga. Bagaimana caranya agar aku mengetahui bahwa dirinya benar-benar hamil? Arga bertanya di dalam hatinya. Arga menaikkan selimut yang berada di bawah kaki Nadira. Pria itu menutup tubuh gadis itu hingga bagian dadanya dengan selimut tebal tersebut. Aku harus mencari tahu tentang ini, ungkap Arga yang sudah tidak sabar untuk mengetahui kebenaran dari apa yang sedang dipikirkannya. Dengan cepat, pria itu pergi meninggalkan rumah tersebut. Ia berlari menuju ke tempat di mana meja Nadira berada. Dengan sangat tidak sabar, Arga mengambil tas yang terletak di sandaran kursi yang selalu diduduki oleh Nadira. Dikeluarkannya isi tas itu satu persatu. Botol air putih, kemudian biskuit yang berkemasan berwarna merah dengan tulisan biskuit kelapa, dan juga sebuah buku kontrol kehamilan. Tangannya gemetar ketika memegang buku kontrol kehamilan itu. Ia membuka lembar pertama dan membaca namanya yang dicantumkan di lembar pertama buku tersebut. Nama suami Arga Raditya. Pekerjaan karyawan pabrik.
Arga membaca tulisan itu dengan bersuara. Dia mencantumkan nama aku, itu artinya aku ayah dari anak yang ada di dalam perutnya sekarang. Tubuh pria itu terasa amat lemas. Ia terduduk di atas kursi dengan menatap tulisan di buku yang ada di tangannya. Dadanya berdegup dengan sangat hebatnya. Rasa bahagia namun juga sedih bercampur menjadi satu. Sekian lama ia selalu memantau apa yang dilakukan oleh wanita itu saat bekerja. Ia selalu melihat wajah wanita itu yang terlihat begitu sangat kelelahan, mengantuk dan tertidur sekejap. Namun, mengapa dia tidak mengetahui bahwa wanita itu dalam keadaan hamil? Arga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apa ini artinya dia mengandung anakku? Arga kembali bertanya ketika melihat usia kandungan Nadira. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan hamil. Cukup lama pria itu terduduk di sana dengan berbagai pikiran yang ada di dalam kepalanya. Arga beranjak dari kursi yang didudukinya. Dengan mempercepat langkah kakinya, pria itu berlari menuju ruangan orang yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Arga masuk ke dalam ruangan milik Teddy tanpa mengetuk pintu ruangan itu terlebih dahulu. Ada apa, Tuan? Teddy dengan cepat berdiri dari kursi yang sedang didudukinya. Aku sudah memberi perintah padamu untuk melaporkan apa saja yang terjadi kepada Nadira. Tapi, mengapa kau tidak melakukan hal itu? Arga begitu sangat marah dengan memegang kerah baju kemeja milik Teddy. Saya sudah memberitahu semuanya tentang Nadira, Tuan. Teddy berkata dengan sangat gugup. Teddy belum siap menerima kemarahan yang diberikan oleh bosnya. Ia sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tanpa ada kesalahan. Teddy selalu memantau keberadaan Nadira. Dia juga akan melihat apa yang terjadi dengan Nadira. Bila ada seseorang yang mendekati gadis itu, dengan cepat Teddy datang untuk mengamankannya. Meskipun Nadira tidak pernah mengetahui bahwa selama ini dialah yang sudah menghajar orang-orang yang ingin berniat tidak baik kepada Nadira. Pada waktu itu, Teddy melihat tindakan pria yang sangat tidak biasa. Pria itu sudah melihat keberadaan Nadira dari tempat yang cukup jauh dari toilet. Teddy memperhatikan pria yang sudah beberapa hari melihat Nadira di tempat yang sama. Teddy selalu melihat pria tersebut hingga pada saat itu, pria bertubuh besar itu berencana untuk berniat tidak baik terhadap gadis. Ia menjadi petugas pembersih toilet. Nadira yang menyadari bahwa orang itu sedang berjalan mendekati toilet tempat ia bekerja. Dengan cepat Nadira bersembunyi di dalam toilet. Namun, pria itu berusaha keras mengetuk pintu di mana Nadira berada. Dan dengan sangat cepat Teddy datang menyelesaikan pria itu. Berulang kali gadis itu berada dalam bahaya dan berulang kali pula Teddy menyelamatkannya. Teddy selalu menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Dia harus menjaga keselamatan dan selalu melihat apa yang dilakukan oleh gadis itu. Teddy selalu memberikan laporan kepada bosnya tentang apa saja yang terjadi kepada petugas pembersih toilet tersebut. Teddy sangat tidak mengerti apa salahnya. Aku sudah melaksanakan semuanya sesuai perintah dia. Lalu di mana letak salahnya? Pria itu berkata di dalam hati. Kau bilang sudah melakukannya? Arga melayangkan tangannya di perut Teddy. Berulang kali Arga melakukan hal itu, dan pria tersebut hanya diam di depannya. Teddy hanya diam ketika bagian perutnya terasa sakit. Pria itu masih belum memahami apa kesalahan yang dilakukannya. Apa kau tahu kalau Nadira itu sedang mengandung anakku? Tanya Arga. Teddy menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengetahui tentang hal itu, Tuan, ucapnya. Anda yang melakukan, kenapa tanya ke saya? Teddy hanya berani berkata di dalam hatinya. Mengapa kau tidak melaporkan kepadaku kalau kamu lihat perutnya sudah semakin membesar? Arga bertanya dengan sangat marah. Saya tidak pernah memperhatikan perutnya, Tuan, jawab Teddy bingung. Bila sudah seperti ini, pria itu tahu bahwa apapun jawabannya pasti akan salah oleh bosnya itu. Jadi, apa saja yang kau perhatikan selama ini? Arga begitu sangat marah dan melayangkan tangannya ke wajah pria tersebut.
Teddy hanya diam tanpa mampu untuk berbicara lagi. "Maafkan saya, Tuan. Pekerjaan saya tidak benar," ucapnya yang sudah tidak ingin membela dirinya. Percuma bila harus berdebat dengan pria yang menjadi bosnya. Arga diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh orang kepercayaannya tersebut. Ia hanya menarik nafasnya dengan sangat keras dan kemudian menghembuskannya melalui mulutnya. "Aku ingin kau mencarikan baju wanita hamil yang pas untuknya sekarang," Arga memberikan perintah kepada Teddy. "Baik, Tuan," jawab Teddy yang sedikit menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.